أيها الطلبة، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang Masya Allah pada kesempatan kali ini masih memberikan kita luar biasa kenikmatan, sehingga kita insyaAllah ta'ala di pertemuan ini kita melanjutkan apa yang telah kita mulai. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga sahabat, tabi'in, keluarga, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuha talabah, kaifa halukum? Arju an takunu ala sihhatin wal afiyah. Hafidhu ala sihhah. Fi hadha al-liqa insyaallah ta'ala na'khudh akhir syai' ma yata'allaq bi الباب المحكم وكذلك المتشابه. وما هي آخر شيء أو وما هو ألا وهي Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di sini berkaitan dengan al-hikmah fi tanawwu'il Qur'an ilal muhkam wa mutasyabih. Sebelumnya kita sudah bahas apa itu muhkam, apa itu mutasyabih, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang muhkam, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang mutasyabih, dan sebagaimana dan banyak hal yang kita pelajari. Dan di akhir, Masya Allah, beliau menyebutkan di sini al-hikmah. Hikmah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagainya muhkam dan sebagainya mutasyabih. Sebelumnya, apa itu muhkam? Muhkam adalah wadihan jalian, yang sudah jelas, nampak, jelas gamblang. Wa mutasyabih, apa mutasyabih? Mustabihan khafiyan, sesuatu yang tidak jelas, samar-samar. Al-Imam mulai di sini, lau kana al-Qur'anu kulluhu muhkam, andai kata semua Al-Qur'an atau semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu muhkam, kata Imam, lafatatil hikmah minal ikhtibar bihi, maka hikmah dari Allah turunkan bahwasanya Al-Qur'an itu semuanya muhkam, hikmah dari turunkannya Al-Qur'an hilang. Karena hikmah, sebenar hikmah, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah ikhtibaru bihi, sebagai cobaan bagi hamba-hamba. Kalau seandainya Al-Quran muhkam, kata Imam di sini, tasdiqan, akan hilang yang namanya orang yang mempercayai, mengimani Al-Quran. Dan sudah jelas, ya jelas-jelas, mau gimana lagi, harus diimani. Wal amal lidzuhuri ma'nahu, dan orang-orang gak ada lagi amalkan gak, amalin gak ya. Soalnya apa? Sudah muhkam, jelas, ya mau gimana lagi, harus diamal, gak ada cobaan untuk meninggalkan hal tersebut. Wa adam majalit tahrif, dan tidak ada kesempatan untuk merubah-rubah di dalam Al-Quran, karena sudah jelas muhkam. Ini sudah jelas, ngapain ada takwilnya, kan jelas. Jadi gak ada tahrif di sana. Wa tamassuku bil mutasyabih ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih, dan tidak ada di sana orang-orang yang mengharapkan terjadi fitnah, berusaha mentakwil Al-Quran, karena Al-Quran itu muhkam. Jadi itu yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif. Kalau seandainya Al-Quran itu muhkam semuanya, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah akan hilang, yaitu al-ikhtibaru lil ibad. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan kembali, walau kana kulluhu mutasyabihan, andai kata semuanya Al-Quran ayat-ayatnya itu mutasyabih, gak jelas, kurang nggak ada yang nggak bisa dipahami lah, seperti itu. Lafatati qaunuhu bayanan, mu'alif menyebutkan maka akan hilang dari Al-Quran tersebut bayanan, sebagai penjelas, karena Allah tujuannya menurunkan Al-Quran sebagai penjelas. Wahudal linas, begitu juga nggak jadi petunjuk bagi manusia. Lah nggak jelas kok. Sebenarnya kalau ada jalan, kemudian mentok ada tulisan belok kanan dan belok kiri, kira-kira mau pilih mana? Belok kanan dan belok kiri? Nggak bisa, kecuali belok kanan ini menuju ke sana, belok kiri menuju ke sana, jelas. Tapi kalau seandainya Al-Quran seperti itu,
lafatati qaunuhu bayanan wa hudal linnas wa lima amkana al-amalu bihi, dan nggak mungkin Al-Quran itu bisa diamalkan soalnya nggak jelas, pedomannya aja nggak jelas, mau ngamalin apa, ini salah, jadi nggak jelas. Kemudian wabinaul aqidah salima alaihi, dan nggak mungkin akidah yang benar itu dibangun dengan hal yang seperti yang di atas ketidakjelasan. Oleh karenanya mu'alif disebutkan sini, walakinna Allah ta'ala bihikmatihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ja'ala minhu ayatun muhkamat, menjadikan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an itu muhkam dan sebagainya lain mutasyabih. Yang mana muhkam yarji'u ilaina inda tasyabuh, dibawa semua ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam, wa ukharu mutasyabih, dan sebagainya mutasyabihat sebagai imtihan lil ibad, sebagai cobaan bagi hamba-hamba yang beriman. Liyatabayyan, dan ini tujuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada mutasyabih? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan mengetahui shadiqul iman, mana hamba-hamba yang memiliki keimanan yang benar, miman fi qalbihi zayg, dan mana hamba-hambanya yang di dalam hati mereka masih ada keraguan. Fa inna shadiqal iman ya'lamu anna al-Qur'an, dan ketahuilah bahwasanya orang yang memiliki keyakinan yang sangat luar biasa terhadap Al-Qur'an, iman yang benar, mereka mengerti bahwasanya Al-Qur'an kulluhu min indillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min indillah fahuwal haq, dan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketelah itu semuanya benar. Dan hal ini di sini ja'ala minhu ayatun muhkamat yarju ilaihinna inda tasyabuh wa ukhra mutasyabih imtihan lil ibad, itu tercakup di dalam surat Ali Imran ayat 7 yang pernah saya suruh kalian hafal. Apa bunyi ayatnya? Huwallazi anzala 'alaikal kitab, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili ila akhirih. Pada ayat muhimmah jiddan lidzalika ihfazuha. Tsumma ba'dahu, jadi Allah menginginkan mengetahui mana hamba-hambanya yang shadiqul iman dan mana-mana hambanya yang fi qulubihi zayg, itu wa maka, dan orang yang shadiqul iman pasti mempercayai bahwasanya semua yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu hak dan enggak mungkin ada yang namanya kebatilan. Dan Allah dan mu'alif membawakan ayat di situ, la ya'tihul batil min baini yadihi wa min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu ataupun yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ayat tolabah azanillahu ilakum, kalau seandainya Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kata mu'alif di sini menukil salah satu ayat Allah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran itu tidak diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya engkau akan mendapati di dalam Al-Quran itu adalah perselisihan yang sangat tapi nyatanya kan enggak ada yang batil, enggak ada yang tanakut ataupun mukhtalifan. Dan di akhir mu'alif menyimpulkan atau menyebutkan sebagai tadzkir kita, wa amma fi qalbihi zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada keraguan, fayattakhidhu minal mutasyabih sabilan ila takrih, mereka menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih tersebut sebagai sarana perantara ila takhrifil muhkam, sebagai untuk mentakwilkan, merubah-rubah ayat-ayat yang sudah jelas, wattibal hawa, dan mereka berusaha mentakwilkan tersebut tujuannya apa? Mengikuti hawa nafsu, fit tashkik, di dalam menjadikan orang ragu, wa fil ikhbar, di dalam kabar-kabar dalam Al-Quran, wal istikbar anil ahkam, dan mereka membesar-besarkan tentang sebuah hukum. Walihada, dan kesimpulan di sini, tajid katsiran, engkau akan dapati kebanyakan dari orang yang munharifin fil aqaid, dalam keyakinan mereka, akidah mereka, keyakinan, wal a'mal, dan amal-amal zahir mereka, yahtajuna ala inhirafim, yang mereka berhujjah atas penyimpangan mereka, bihadil ayat al-mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih. Kita lihat contoh sebelumnya, ada ahlu ta'til, kemudian ada khawarij, kemudian ada siapa lagi? Jabariyah. Mereka berhujjah menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih, dan mereka termasuk orang-orang munharifin. Hadza ma astati an ulqilakum fi hadzal liqa', aqulu jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallahumma wa bihamdik.